to Virtus Talk. Virtus Talk adalah podcast yang akan membahas tentang update terkini, berita khususnya di bidang IT. Dan saya Jeffrey yang akan membawakan podcast kali ini. Tapi saya nggak sendirian dan ada Dede, halo. Oke, nah tapi sebelum itu kita belum ngucapin nih ke teman-teman Vitizen. Happy New Year Vitizen. Happy New Year Vitizen. Semoga 2025 semua semakin baik, sukses dan juga lancar. Amin. Oke, nih hari ini kita mau edisi Virtus Talk apa sih nih, Jeff? Iya, kayak spesial ya. Biasa kan di studio nih. Terus ngapain nih? Kita berdua Beda nih ya. berdiri gini kan Beda di nih, depan auranya beda logo gitu ya. Virtus nih. Nah, ada yang bilang kan tahun baru, resolusi baru. Nah, kalau di Virtus nih agak beda. Tahun baru, kantor baru. Nanti kita akan ajak juga teman-teman Vitizen dan juga nanti semuanya untuk melihat ada apa aja sih gitu ya di kantor barunya Virtus gitu ya. Siapa tahu nanti pas datang, oh ternyata ini yang ada di Virtus Talk, masalah ya. Betul. Nah, Oke. Selain room tour istilahnya kan yang keren kan room tour kan. Room tour. Kalau saya kira office tour. Office tour ya, suka room tour ya, kebiasaan. Ih. Bos yang di rumah. Ih. Room tour. Office tour. Nah, kita juga tetap ada ngobrol-ngobrol. Nah, kita lihat siapa yang kita ngobrol. Nah, makanya tonton terus videonya sampai akhir. Selesai. Oke, kita langsung ajak jalan-jalan aja kali Ya, aja. kita langsung mulai aja ke sini. Nah, jalan-jalan aja nih kayaknya. mungkin bisa lihat dulu nih. Jadi Sebelum kalau masuk, misalnya Virtus kan sudah 17 tahun ya gitu ya. Nah, tahun ini adalah awards yang didapatkan oleh Betul. Virtus gitu ya, dari berbagai prinsipal, dari berbagai tahun. Ini ada di sini semua gitu ya. Nanti kalau datang kantor Virtus mau lihat-lihat juga boleh. Nah, ini jadi kayak tempat piagamnya kita nih. Iya nih, jadi kerja keras teman-teman Betul. Vitizen ada di sini semua gitu ya. Nah, kita langsung masuk aja. Yuk ikut yuk. Ya. Oke. Oke. Ada ruangan apa nih, Jeff? Nah, yang pertama di dekat pintu masuk kita punya ruangan meeting. Namanya adalah Voito. Voito apa sih, Jeff? Voito. Nah, Nah, ayo teman-teman coba ada yang komen. tahu? Nah, Voito itu apa? Voito dan temannya siapa ya satu lagi ya? Temennya siapa? Voita. Nah, Voita. Nah, jadi Voito dan Voita ini siapa? Nah, tinggal lihat aja di kita punya logonya Betul. Virtus Talks ya. Ya. Jadi nanti kita bikin ada hadiah buat teman-teman bisa jawab siapa sih Voita dan Voito itu gitu ya. Ya. Nah, kita akan langsung lanjut lagi. Jadi ini salah satu ruangan meeting, bentuknya beda sendiri ya. Betul. Mejanya setupnya V ya. Kenapa? Sebenarnya ada filosofinya kenapa nama Voito gitu. Kenapa? Karena kita desain ruangan meetingnya itu menarik. Kita bentuk ruangan meeting ada V. Betul. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lah. Kita ada videonya. Nah, nanti Ya, teman bisa jadi lihat. kalau lurus-lurus aja udah biasa. Iya. Kali ini karena Virtus, Virtus, Voita dan Voito, V. kita setupnya V. V. Yes, mantap. Siap. Kita lanjut lagi. Oke. Kita mau lihat-lihat lagi nih. Kita lanjut lagi. Ini adalah ruangan teman-teman Vitizen bekerja, jadi areanya cukup banyak dan berbeda-beda gitu ya. Ya. Kita akan mulai masuk ke Nah, ini juga ada ruangan meeting. ada ruangan meeting ini Ya. lebih besar ya, Jeff ya. Ya. Ini namanya kita sebutnya Victory. Victory. Dulu kita Nah. sempat punya tagline Victory to Oh, Us. Victory to Us. Itu kan selalu Gitu ya, tagline kita. selalu. Virtus, Victory to Us. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut lagi ke ruangan yang selanjutnya. Nah, oke, ini kita ada ruangan, salah satu ruangan kerja, karena ruangan kerjanya Virtus itu banyak area ya, Jeff ya, gitu. Betul. Karena bisa kayak sekarang aja udah 200 lebih Oh, gitu ya. kalau ini kayak saya dapat info sih, Dari itu info? bisa sampai 300 bahkan. Sampai 300. Jadi harusnya untuk kayak Betul. mengakomodir keseluruhan dari aktivitas teman-teman Vitizen sendiri. Betul, Gitu. jadi itu Nah, maksudnya. ini ada sebagian, karena nggak semua, ada sebagian area loker nih di sini. Ya. Mungkin boleh lihat sambil lihat-lihat ya. Sambil lihat-lihat nih. Ada locker. Ada area loker, ada yang lagi kerja juga gitu ya. Bisa sambil ngobrol-ngobrol di sini gitu. Nah, ini sebelah kiri ruangan apa nih, Jeff? Nah, yang penuh sebelah dengan kiri ini ada jendela- ruangan-ruangan. jendela. Kalau dilihat nih ruangannya colorful kan. Setiap bloknya tuh ada warna-warnanya. ini ruangan apa? Nah, nggak sadar kan? Nggak sadar, baru sadar nih ruangannya. Ini kita membuat beraneka ruangannya warna gitu ya. warna, dan ini ruangan-ruangan para general manajernya kita. Oke. Jadi ini ruangan-ruangan GM-nya GM kita Virtus. gitu, semua kita kasih ruangan supaya ketika mereka bisa diskusi sama member-membernya, mereka diskusi bersama dengan timnya gitu, bisa lebih private, lebih intim. Betul. Gitu. Nah, di belakang tuh kita juga punya staging room ya. Betul. Nah, itu staging room jangan sampai lewat tuh. Nah, ini ada 2 ruang meeting juga, mungkin yang nggak terlalu besar gitu ya. Ini ada ruang integrity dan humble.
Ya. sebagai value-nya dari teman-teman Citizen ya. Betul. Nah, ini nih yang nggak boleh kelewatan, kita punya Ya, staging room. Nah, mungkin Jeff yang paling bisa menjelaskan apa sih staging room? Paling cocok nih. Cocok banget. Bapak manajer kita. Iya. Apa Jadi sih? staging room ini adalah sebenarnya ruangan di mana kita sebelum kita nih mendeliver perangkat ke customer gitu. Kalau dibutuhkan gitu kita bisa melakukan yang namanya staging lah. Istilahnya itu kayak persiapan lah. Selain itu sebelum kita kasih demo nih kepada customer kita, partner kita, Mungkin POC atau mungkin apa ya, POC ada gitu kebutuhan atau itu. apapun itu. Nah itu kita persiapkan dulu di sini. Jadi kita kasih satu ruangan khusus. Nah di dalamnya nanti teman-teman bisa lihat nih detailnya seperti apa. Dalam kita udah sediakan juga ada raknya yang rapi, ada juga ada UPS dan segala macam supaya ketika mempersiapkan perangkat delivery kita kepada partner customer itu kita ngasih yang istilahnya the best Jadi lah. kalau dengan multi brand dan multi solusi, kasarnya kita bisa ngoprek bareng dulu gitu. Iya, ya. dan juga ini juga istilahnya tempat kita ngumpul juga anak-anak teknikal ngumpul gitu sana mau nyoba solusi misalkan dari brand A, brand brand B gitu digabung itu bisa. Betul banget gitu, karena Virtus sendiri sekarang aja udah 33 produk 33 akan bertambah lagi gitu ya. Iya. Oke, kita mau sambil intip dulu? Boleh kita sambil intip dulu. Kita intip dulu ya. Nah, teman-teman Citizen pasti udah lihat dong ruangan, misalnya ruang staging kita. Ruang staging, Ruang staging biasa buat kita. ngoprek-ngoprek berbagai solusinya Virtus lah ya. Betul, ya itulah Base ruangan campnya kita. para teknikal kayaknya. Betul, itu base campnya, salah satu base campnya teknikal tuh. Biasa pada Oke. nongkrong di sana gitu, untuk Benar. ngoprek gitu. Kita udah punya ruangan apa lagi yang lain nih? Kita tuh ada banyak, selain tadi kita ada ruang GM dengan ruang meeting juga yang dengan berbagai fasilitas yang beda-beda gitu ya, dengan space yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan masuk ke area lain Betul. yang ada di kantor Virtus. Ya, apa tuh? Penasaran? Nah, ruangan yang paling ditunggu-tunggu kayaknya. Kayaknya ruangan yang paling ditakuti sih sebenarnya kayaknya. Enggak juga sih Enggak sebenarnya. juga ya? Justru kalau di Virtus sebenarnya kita ngobrolnya tuh enak banget, Jeff. Oh, dengan betul. Bapak yang satu ini. Betul. Kita langsung aja ke ruangannya Pak Christian. Pak Christian. Chris sebagai direktur dari Virtus Teknologi Indonesia. Nah, So, ini- kita langsung masuk aja yuk. Halo Pak. Halo Pak. Halo, Jack. Halo, Jack. Hai Pak. Hai Pak, tadi kita habis keliling lagi nih kantor kita Pak. Wah keren banget nih Pak kantornya. Jadi penasaran sih Pak, sebenarnya tuh apa sih yang tantangan yang Virtus hadapi selama ini Pak? Dan kantor baru ini tuh apa sih impact-nya dari tantangan tersebut sih Pak? Aku jadi penasaran sih. Gini, kalau kita lihat ya, sebenarnya tantangan kita yang terbesar itu apa sih sekarang? Kita sekarang itu harus mencoba memastikan seluruh tim kita itu dapat beradaptasi terhadap perubahan pasar Ya. dan perubahan teknologi yang sangat cepat. Dalam beberapa waktu belakangan kita lihat bahwa ritme inovasi itu begitu cepat nih. Dan kita harus tetap menyesuaikan diri supaya kita tetap relevan. Nah, sebelumnya kalau di kantor yang lama, Iya. kalau kita perhatikan, kita itu lebih terkotak-kotak. Dengan space yang terbatas, yang terbagi antara beberapa divisi. Sehingga kolaborasi itu kurang terjadi. Mereka jalan sendiri-sendiri. Sehingga pekerjaan kita itu kurang efektif. Kurang lebih seperti itu, Jeff, tantangan yang kita hadapi saat ini. Wah, menarik sih Pak. Karena kayaknya saya setuju sih Pak. Waktu yang kita di kantor kita yang lama kan Pak, kita kayak terkotak-kotak. Sekarang tuh kayaknya ini pas keliling tuh memang lebih luas sih Pak. Cuma kayaknya lebih luas lagi dan enak kalau mau ketemu tinggal jalan gitu. Benar nggak ya? Benar. Jadi koordinasi lebih gampang juga ya Pak ya kalau misalnya dengan kantor sekarang. Betul. Dengan kantor baru ini kita memang rancang itu semua agar open space. Supaya semua tim itu selalu terhubung sehingga akan lebih mudah untuk kita berdiskusi, bertukar pikiran, bertukar gagasan, dan yang pasti diharapkan untuk mengambil keputusan itu lebih cepat dan lebih lincah. Intinya kantor baru ini jadi pemicu untuk memudahkan kita menghadapi dan bergerak dengan perubahan yang ada.
ide-ide segar tuh jadi bisa dapet ya Pak ya. Betul sekali. Apalagi kan lagi kerja gitu memandang view dari atas itu Nah, kan bener. cakep banget. Mau kan? siang, mau malam aja cakep pemandangannya. Oke. Nah, sebenarnya menurut Pak Kris nih Pak, bagaimana sih Pak soal desain dan juga fasilitas yang ada di kantor Virtus yang baru ini? Oke. Kantor baru ini sebenarnya kita desain untuk bukan hanya kelihatan biar modern saja dan fresh saja, tetapi juga sebenarnya kita mau mencerminkan lah ya dari visi dan misi kita yang baru. Ya. Suka nih. Kalau kita ngomong visi, seperti yang kita sampaikan bahwa visi itu kita about connecting digital ecosystem. Nah, visi ini kita menghubungkan tidak hanya semua stakeholder dari pelaku bisnis di bidang IT. Ya, mulai dari user, distributor, principal, business partner, dan juga ya seluruh ekosistem yang ada. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, kita tuh punya misi yang juga menarik buat internal, yaitu creating an exceptional workplace that nurtures everyone's individual goals. Oh, mantap. Mantap. Jadi kita harapkan setiap Vitizen di Virtus itu sendiri itu juga dapat merasakan bahwa tempat kerja ini sebagai tempat di mana mereka juga dapat berkembang dan bertumbuh. Dan kita menyediakan fasilitas untuk mengarah ke sana. Cakep tuh. Jadi nggak cuman visinya doang, connecting digital ecosystem yang bisa connect dengan mungkin di luar internal kali ya Pak. Tapi juga misi yang relate sama Vitizen. Jadi Vitizen harus ingat ya misinya ya. Siapa? Apa tadi creating? Nah gitu loh. Creating workplace for individual growth. Oh, for individual. Simpelnya gitu. Catat. Keluar di ujian ya Pak Kris ya. Nanti kita keluar di ujian. Oke, kalau gitu mungkin Jeffrey kayaknya ada satu pertanyaan lagi ya. Enggak, tadi kan ngomong-ngomong gitu kan. Kayak tadi Pak Kris ngomong gitu fasilitas gitu. Oh, fasilitas. Emang apa aja sih Pak? Jadi kalau dilihat fasilitas sih sebenarnya yang mungkin yang menjadi highlight salah satunya adalah di titik kumpul, titik tengah kita, yaitu di pantry kalau teman-teman lihat ya. Jadi ini kan sebenarnya sebagai titik kumpul, tempat kita bersosialisasi, duduk enak sambil makan bareng. Nah itu menjadi tempat yang menjadi center point-nya untuk semua kita berkumpul. Itu jadi fokus poinnya adalah di sana. Nah tapi selain pantry tersebut, kita juga ada beberapa ruangan yang mendukung lagi proses bekerja workplace kali ya, yang lebih seimbang lah ya. Jadi kalau teman-teman lihat, Vitizen lihat juga kita menyediakan fasilitas seperti untuk bermain biliar. Betul. Gitu. Kayak di atas jam 6 tuh makin rame ya Pak. Betul. Ya kita mencoba membuat tempat ini sebagai tempat kita bisa bukan hanya bekerja saja, tapi juga kita bisa enjoy bekerja. Gitu. Jadi semua elemen yang ada kita bikin supaya saling melengkapi, membentuk suatu ekosistem supaya setiap individu itu dapat berkembang dan dapat memperluas pengetahuan dan juga meningkatkan keterampilannya. Kita juga percaya lah ya bahwa ide-ide kreatif, ide-ide brilian itu sering muncul kalau kita sering berinteraksi, ya berdiskusi. Kadang-kadang kan juga itu munculnya pada saat kita bersosialisasi dan secara spontan saja. Jadi bukan hanya di ruang meeting, tapi pada saat kita berinteraksi di pantry mungkin, atau sambil diskusi, sambil bermain biliar di sore hari, itu keluar ide-ide brilian yang baru gitu loh. Itu juga terjadi kan kita lihat juga, ya, main biliar ini kan juga lintas tim lah ya, bukan cuman teman yang biasa kita kerja day to day, tapi udah lintas tim gitu ya, cross tim. Nah, ya kami percayalah bahwa dengan adanya ruang kerja yang baru ini, dan fasilitas pendukung yang ada, kami mengharapkan semua Vitizen itu bisa diberikan kesempatan dan kita memberikan opportunity dan fasilitas yang mendukung supaya setiap Vitizen itu dapat bertumbuh, yaitu nurturing growth untuk individual para Vitizen itu. Tumbuh secara profesional, tumbuh secara pribadi, dan juga akhirnya membuat budaya kita juga lebih mudah open communication dan kolaborasi yang inovatif. Sehingga keluar ide-ide baru juga. Saya suka tuh bagian tadi, tumbuh secara profesional tapi juga tumbuh secara pribadi. Jangan sampai lewat tuh. Jadi
personal. Ya. Personal. Iya. Asal tumbuhnya ya kan ke semuanya, termasuk mungkin tumbuh berat. Iya benar-benar. Itu kayak banyak success story ya kalau Banyak tumbuh. success story ya di sini ya. Kayaknya. Oke. Habis ini kita lihat, kita ngopi dulu habis. Boleh banget Pak. Jadi kalau misalnya di kantornya Virtus tadi kan dibilang Pak Kris bukan hanya untuk bekerja, tapi kadang-kadang kita juga butuh sesuatu yang fresh ya Pak. Mungkin supaya bisa brainstorming juga, bisa dapat ide-ide segar. Tadi ada ini ya Pak, ada apa tempat untuk kopi ya Pak ya? Betul. Bisa untuk ngopi kan kayaknya kalau siang-siang atau lagi butuh ide segar tuh kita harus ngopi dulu ya Pak ya, baru dapat ide nih kayaknya ya. Betul, betul. Thank you ya Pak Kris untuk waktunya. Thank you Pak, thank you. Thank you Jeff, thank you Dek. Abis ini kita ngopi-ngopi ya Pak ya. Masih kita lanjut Langsung ngopi nih. lanjut ngopi, takut diajak diskusi lagi. Iya. Oke, kalau gitu thank you Pak untuk waktunya. Thank you Pak. Thank you. Waktunya. Nah, seru banget kan tadi obrolan kita Seru sama Pak Kris. banget, Iya, dapat sama Pak Kris. insight yang beda ya langsung Iya, ya. jadi kita tahu nih apa sih filosofi di balik istilahnya pembuatan dari kantor barunya Virtus ini nih. Dan bahkan relate sama visi misinya dari Virtus sendiri. Betul. Oke, nah mungkin sekalian juga nih mungkin kalau kita lagi mau cari-cari ide butuh melihat area Jakarta Iya. Jangan dilihat macetnya ya. Iya, jangan lihat macet. Tapi mungkin kayak siang-siang, pagi-pagi atau bahkan malam-malam nih kita bisa sambil melihat kota Jakarta, apa aja sih yang bisa dilihat dari kantornya Virtus Jeff? Kalau di melihat kantor dari Virtus sini. yang baru ini tuh kalau dilihat kayak kita kalau pernah nggak sih kita makan fine dining di atas yang kalau malam itu suasananya mirip-mirip gitu tau nggak sih? Soalnya ini lantai 39 Di ya. lantai 39 ya, tinggi sekali. Nah sebenarnya untuk view ya, itu menarik ya teman-teman Virtus itu kita bisa sampai lihat sejauh itu ada Gelora Bung Karno, area-area Senayan tuh biasanya orang mau lari gitu. Jadi bisa lihat dulu. Oh ya nggak kelihatan sih sebenarnya. Cuma bisa lihat ada area sana, gedung DPR. Wah pokoknya luas lah view-nya. View dari Jalan Gatot Subroto ataupun view di belakang. Betul. Jadi kalau mau lihat Kuningan, ada Lotte Mall. betul. Kalau mau lihat istilah gedung-gedung pencakalangi Jakarta kelihatan semua. Yes. Mau tahu area-area hijau yang masih ada di sekitaran Jakarta juga masih kelihatan ya. Ini kalau malam nih kita sering melihat pengibaran bendera merah putih. Betul, bendera merah putih Artinya alias macet. Iya, jadi dari sana nanti Merah, kelihatan ya. Nanti ada mungkin putih. dikasih videonya Iya, kali ya boleh, pas nanti malam dikasih ya. lihat videonya Jadi pas kalau setiap malam. malam kita pasti melihat itu merah dan putih. Merah putih. Oke, kita langsung lanjut aja ke area selanjutnya ya. Ya, kita lanjut lagi. Oke, ini tadi udah ruangannya BOD, ruangannya GM, kita udah kasih staging lihat. room, ruang meeting. Nah, sebenarnya tadi kan ada maksimal ruangan, mungkin ada banyak kali ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita lagi kumpul nih, weekly meeting gitu ya, setiap Yes. hari Senin. Nah, itu kita kumpul nih 200, lebih dari 200 orang gitu ya. Kita kumpul di kumpul di sini. satu area. Ini area apa ya, Jeff? Nah, mungkin tadi kan kalau dengar Pak Kris suka nyebut pantry. Sebenarnya inilah areanya. Kita istilahnya kayak lounge lah atau apa ya? Kita belum namain sih spesifik, cuma ini adalah open area, space area besar. Betul. Tempat kita ngumpul bersama. Jadi sebenarnya kalau di waktu kita di ruangan yang lama di lantai 12 gitu ya, itu kan kita mungkin nggak bisa kumpul secara fisik dengan Iya. 200-an orang tuh ngumpul di satu tempat tuh kayaknya tidak mungkin. Tidak Gitu. mungkin. Nah, di kantor yang baru yang lebih besar gitu ya. Nanti kita tanya mungkin ini berapa kali lebih besar sih daripada kantor yang Betul. lama gitu ya. Ya. Nah, itu semuanya pada saat kita pengennya bisa ada dalam satu meeting yang sama secara fisik juga, terutama pada saat weekly meeting reguler kita di hari Senin. Betul, ini ada dengan layar besar dan juga nanti ada istilahnya ada sound systemnya juga perangkat sehingga satu ruangan itu juga bisa kedengeran gitu untuk kita kayak meeting gitu kan, nggak perlu teriak-teriak gitu kan untuk manggil gitu. Jadi kalau mau meeting lengkap, meeting besar, kumpul semua Betul. adanya di sini. Nah, tadi Pak Kris juga mau ngajak nih. Tadi ngomongin ngopi. Nah, Ngopi. tempat ngopinya di mana Nah, sih? itu butuh Tadi banget kan ya. Pak Kris udah ngomong Di tuh, jam-jam tempat ngopi. di jam-jam Udah kelihatan kurang kopi butuh nih kayaknya gitu ya. Iya. Nah, ini adalah mungkin nggak di setiap kantor punya kali ya. Betul. Kayaknya kalau nggak ngopi nggak kerja, oh salah Iya, ya, nanti kan. diomelin gitu ya. Nah, ini adalah kalau misalnya kita lagi pengen Iya. ngopi-ngopi gitu ya, dari kantornya Virtus itu kita ada coffee maker dan juga kalau yang suka es kopi tadi dibilang Betul. Ada ice maker. Jadi ada coffee, kita ada misalnya vending mesin coffee. Kelihatan nggak ya? Ya ini ada kelihatan. Nah. Coffee vending mesin. Jadi Udah nggak istilahnya? mau kerja di sini, lagi cari-cari ide di sini, meeting besar di sini bisa sambil minum es kopi. Betul. Tadi nanti kita tagih Pak Kris ya, minum kopi baru. Iya, tadi kita Pak Kris mau ngajak. Nah, Belum nih. abis itu kita lanjut nih Jeff Ya, kita lanjut. ke area yang berbeda lagi. Betul. Nah ini
Tadi lihat kita sudah melihat kota Jakarta dari kantornya Virtus, POV kalau kata saya. POV banget gitu ya. nih. Nah, sekarang kita mau lihat mungkin salah satu mungkin dibilang area sih enggak, tapi lebih tepatnya booth ya. Booth. Nah, jadi ini. Kalau misalnya kadang kita sering ya butuh yang senyap nih atau nggak ada gangguan, nggak ada distraction gitu ya. Kita lagi mau call yang penting atau mungkin private. Nah, kita bisa pakai ruangan ini, betul? Betul. Nah, ini ke ruangan ini tuh sebenarnya inspirasi tau nggak? Dari mana? Ini mungkin dari masih ngalamin nggak sih zaman dulu kalau kita mau nelfon seseorang gitu ada satu ruangan khusus, ya phone booth khusus gitu kan? Nah itu inspirasi dari sana. Cuma bilang, sekarang di dalam tuh tidak ada teleponnya. Ya, nggak perlu bilang tapi ketahuan umurnya ya. Iya, bisa call gitu. Jadi tetap kita call di sana. Butuh yang private sendiri, kita mau call bisa pakai phone booth. Di sini kita punya ada 3 phone booth. Ada 3 phone booth yang mungkin kita butuh tempat yang private, kita hanya butuh laptop dan diri kita. Iya. Gitu ya, kita mau meeting, mau call, kita bisa pakai phone booth ini. Nih ada kursinya gitu ya, terus ada contohnya yang lagi ini kita tutup lagi. Tutup lagi ada orangnya. Ada kursinya, ada mejanya gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita lagi butuh tempat kesukaannya Maria Dedek nih kayaknya tempat kesukaannya ya. Ini kalau lagi butuh mencari inspirasi ketenangan gitu ya. Ini kita ada beanbag di sini gitu ya. Bosen nih duduk-duduk atau duduk sama meja di kayak settingan kerja banget nih gitu ya. Kayak butuh udah sore-sore mau cari yang empuk-empuk sambil menatap tadi merah dan putih. Merah putih kalau udah sore gitu. Nah, kita bisa duduk di sini gitu ya, mungkin sambil ngobrol, sambil makan. Di area sini boleh makan ya? Bisa sambil makan, snack ataupun sambil ngopi gitu ya, itu bisa banget. Jadi contohnya, dicontohin. Kita duduk di sini nggak sih? Oh iya, kita coba ya, kita santai dulu di sini. Jadi siapa tahu nanti mau bikin Virtus Talks edisi nanti beanbag. Siapa tahu kita ada Virtus Talks edisi beanbag. Gitu. Kita bisa santai ngobrol gitu kan. Benar. Biasanya terus bisa ada laptop, ada colokan juga. Ada laptop, colokan juga Colokannya gitu ya. Didesain emang setinggi ini ya. Bobo ciang nggak boleh ya, bobo ciang. Jangan dong. Gitu. Jadi nggak cuman yang mendukung untuk kita bekerja gitu ya, tapi mungkin di momen-momen tertentu mungkin butuh sedikit refreshing sedikit gitu ya. Kita bisa ngambil beberapa spot, nggak cuman ini sebenarnya. Ada beberapa spot di Virtus supaya kita bisa fresh dan lebih produktif lagi dalam bekerja. Betul sekali. Atau sambil menunggu jam pulang sering ya? Iya, nunggu jam pulang liatin kok nggak pulang-pulang, kan macet gitu kan. Nah, jadi bisa sambil kita tetap ajak Pak Kris ngopi di sini. Iya, betul. Ngopi di sini enak. Oke. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Silakan, aman. Jalan dulu, silakan. Oke, kita lanjut lagi ke area yang terakhir. Nah, sebelum sampai ke akhir, kita akan ketemu dulu nih satu orang penting yang sebagai general manajernya Virtus, betul ya? Kita akan ketemu Pak Wisnu yang menjadi PIC dari renovasi kantor baru. Nah, ini dia Mas Wisnu. Hai Pak Wisnu. Halo Dede, halo Jeffrey. Halo. Nah, mungkin kita mau langsung tanya-tanya aja nih, ada beberapa pertanyaan untuk Mas Wisnu gitu ya. Yang pertama nih. Bentar. Oh, bentar. Sticknya pinggirin dulu. Sticknya pinggirin dulu. Masa boleh. ada stick lagi Nah, ngomong. mungkin mau main billiard boleh nanti ditemenin sama Jeffrey. Aku cheerleader aja dari samping ya. Nah, mungkin mau tanya-tanya aja nih terkait sebenarnya fungsionalitas untuk kantor baru nih. Kan ini baru nih kita pindah ke lantai 39 dan looks-nya beda banget, fresh banget gitu ya, buat dapat ide segar tuh. Dapat banget lah intinya gitu ya. Namun nanya bagaimana nih soal fungsionalitas kantor baru dan sebenarnya selama prosesnya ini sebenarnya apa bedanya sih dari kantor yang lama yang di lantai 12 ke sekarang yang di lantai 39. Gimana Mas Wisnu? Ya, mantap nih Jeffrey sama Dede datang di sini. Ya, jadi konsep utamanya kita ingin menciptakan kantor yang modern, kemudian ekonomis juga dan nyaman untuk kita semuanya. Nah, kemudian desain ini kita desain suasananya industrial. Kemudian memadukan juga konsep greenery. Ya. Greenery. Ya, ada pohon-pohonnya, sedikit sentuhan rumput gitu ya. Silakan nanti dilihat ya. Sip. Nah, itu supaya suasananya segar selalu. Ya. Kemudian layout itu kita pikirkan dengan matang-matang.
karena kita ingin open space ini optimal untuk kita semuanya. Ya, jadi flow kerja itu kita cukup kemarin perhatikan sekali supaya lalu lintas member itu kita bisa tentukan yang sering trafficnya di mana supaya konsep open space itu lebih efektif. Nah, betul. Tadi kan kita udah keliling-keliling kan deh. Udah keliling-keliling. Keliling gitu nih kayaknya rasanya tuh luas banget gitu. Open space-nya tuh menarik banget dan banyak luas. fasilitas buat member ya, Betul, buat Citizen tentunya. Buat Citizen tuh banyak banget fasilitasnya. ya, yang bedanya tadi ya dengan yang kantor lama. Nah, kantor lama itu mungkin tidak seluas ini ya. Betul. Nah, tadi yang belum saya sebutkan mungkin faktor kolaboratif. Nah, jadi desain kantor ini kita pengennya kolaborasi itu menonjol. Kemudian ide-ide segar itu bisa mengalir dengan cepat. Nah, di kantor lama, ruang-ruang itu mungkin terbatas untuk para member saling berkomunikasi dengan lebih intensif, kemudian bertukar pikiran. Nah, di kantor yang ini, harapannya kolaborasi itu bisa lebih cepat, kemudian ide-ide pikiran segar dari antar member itu bisa lebih cepat tersampaikan dengan konsep open space yang kita desain seperti ini. Ya, tadi dengan layoutnya, kemudian suasananya, gitu. Seperti itu. Berarti ngomongin space ini tuh berapa kali lebih besar sih Mas Wis dari yang kantor lama sampai bisa menampung nih Citizen yang sudah semakin banyak. Atau kira-kira itu up to berapa sebenarnya kalau kita mau kumpul semua bisa? Kalau dibandingkan dengan kantor yang lama, itu kurang lebih 2,5 kalinya. 2,5. Ya. 2,5 kali. Gitu. Jadi harusnya kalau tadi disebut kolaboratif, harusnya ini tambah kenceng untuk kolaborasinya kolaborasinya. Ya. Seperti itu. Habis berapa Mas? Spill. Habis berapanya ya? Oke. Mau disensor nggak nih? Ya, habis berapanya lumayan lah ya. Tapi semoga biaya yang kita keluarkan itu bisa menunjang kolaborasi yang lebih bagus. Kemudian ide-ide segar juga kita bisa tampung sebanyak-banyaknya gitu kan, karena apa? Kita di lingkungan kerja yang IT industri. Sehingga inovasi, kolaborasi itu menjadi fokus utama. Gitu. Sebenarnya ada pertanyaan lagi. Yes. Kan tadi Mas Yus cerita nih, ini kan industrial semua kan bentuknya. Terus compare dari yang kita di 12 lalu ke 39. Ya. Bisa spill nggak sih, apa sih keunggulannya gitu, selain kolaborasi? Mungkin dari fasilitas, keunggulannya kan kita tahu nih depan kita nih. Ini kan lihat ya. Udah pasti nih. Nanti kalian main ya. Nah, di atas jam 6 kita bisa main soalnya. Apalagi Mas? Fasilitas cukup banyak ya. Jadi mungkin yang cukup menonjol saya highlight, kita punya layar yang besar sekali di open space di lounge utama. Kita punya layar besar, itu fungsinya apa? Supaya kita bisa meeting besar, satu Virtus, sehingga bisa berkumpul semuanya di situ lebih efektif kita meeting besar. Yang kedua mungkin ruang meeting. Ruang meeting? Ya, ruang meeting kita punya 7 orang meeting yang kita... 7 ruang meeting? 7 ruang meeting. 7 ruang meeting kita coba susun sesuai dengan capacity dan peruntukannya yang lebih spesifik masing-masing. Kita desain gitu, supaya tepat guna dalam peruntukannya gitu. Kemudian yang ketiga lebih ke arah fungsi apa ya? Kita punya soundproof juga, ya soundproof di sisi ruangan. Kalau memang diperuntukannya lebih privacy, kita ada beberapa ruangan yang soundproof, terutama di ruang BODGM, jadi privacy lebih terjaga. Jadi kalau mau meeting rahasia di ruangannya Mas Wisnu aja ya. Jadi nanti saya kalau meeting rahasia, tadi budget berapa? Kasih taunya boleh ya di ruangan rahasia. Boleh. Nah, yang lebih mungkin apa ya? Lebih Gen Z banget lah. Kita punya phone booth nih. Ada phone booth, nanti kalian bisa keliling ya. Kita punya 3 phone booth. Kalau memang diperlukan nih untuk mungkin call yang singkat, lebih redamannya lebih bagus gitu, lebih privasi juga, kita punya phone booth untuk memfasilitasi itu. Jadi kalau mau call gitu ya, butuh tempat yang lebih private gitu ya, bisa ke phone booth, ada 3, banyak ya? Iya. Lumayan. Sama tadi kayaknya keliling-keliling gitu sama Dek, ngeliat di depan ada mesin kopi. Kreatif tuh, mesin kopi. Mesin kopi nggak cuma kopi, bisa ice coffee karena ada ice makernya. Mantap banget. Itu fasilitas yang coba kita upayakan ada di kantor baru kita. Karena kan ada yang bilang gitu, nggak ngopi nggak keren gitu. Kalau anak Gen Z gitu, kan doyan kopi nih. Sama ya, penyuka kopi, jadi penyuka kopi nih. Gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, Mas Wisnu, ini kan ruangannya juga tadi lebih besar dengan mungkin
fresh banget lah gitu. Nah sebenarnya ini kemarin tuh proses renovasi atau pembuatan si kantor baru ini berapa lama sih? Sama sebenarnya ada kendala atau tantangan apa sih untuk kantor baru Virtus ini? Jadi dari desain, planning, eksekusi itu kita jadwalkan selama 6 bulan. 6 bulan dari proses desain. Nah, 3 bulan di awal itu mungkin 9 bulan ya. 3 bulan di awal itu kita pemilihan desainer dan kontraktor gitu. Tapi efektif untuk eksekusi itu 6 bulan. 6 bulan Terus jadi finishing sampai 6 bulan tuh dikejar terus ya sama Mas Wisnu ya. Dikejar sama Pak Wisnu kayaknya dia paham, harus mantau nih kayaknya. Tantangan utamanya bagaimana? Tahun 2024 kan juga kalau kita ngomong 6 bulan terakhir kita masih juga harus bekerja dengan cukup efektif kan, operasional kerja harus kita dukung juga. Nah, bagaimana mengkondisikan operasional kerja juga tetap terjaga, kemudian proses pembangunan juga berlangsung. Nah, itu yang tantangan utamanya. Tapi bersyukurnya adalah semua tim bisa berkolaborasi, yang kerja juga bisa bekerja dengan efektif, pembangunan juga bisa berjalan dengan lancar. Jadi semua saling mendukung, sehingga proses pembangunan juga cukup sesuai timeline. Dan hasilnya juga kita bersyukur sesuai dengan ekspektasi dan mungkin bahkan melebihi ekspektasi semua dari kita. Kalau saya setuju, ini melebihi ekspektasi yang ada di gambaran saya tuh. Wah, ini kayak kayak kantor Google. Gitu. Semoga efek wow-nya selalu terjaga dan pastinya dapat banget baik itu untuk internal maupun untuk eksternal juga ya. Iya. Oke, kayaknya udah Mas, monggo dilanjut. Mau lanjut dulu? Mau ikutan ya? Saya lagi mau lanjut dulu. Iya, takut saya ditinggal nih sama Jeffrey mau nemenin Mas Wisnu aja katanya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut lagi ya. Thank you Mas Wisnu untuk waktunya. Thank you Mas Wisnu. Nah, kita akan mengunjungi satu ruangan meeting kita yang paling besar. Itu namanya adalah Glory. Yeay, kayaknya kalau nyebut Glorious gitu ya. Yeay. Gitu. Ini ruangan paling besar ya, Jeff ya. Kapasitas maksimum sampai berapa sih, Jeff? Ini kalau dipadetin ya, itu bisa sampai 50-an. Oke, 50-an. Nanti mungkin bisa lihat juga gitu ya. Di dalam ruang Glory ini setupnya agak beda nih. Biasanya mungkin meja, kursi-kursi. Nah, kita juga ada ampli juga di belakang ya. Iya, betul. Jadi duduknya bisa mungkin kalau orang ngeliatnya berundak gitu ya. Berundak gitu. Jadi bisa mungkin nonton bareng, nggak salah ya. Nobar. Jadi ini sebenarnya desain gitu itu ya. kita di tempat Glory ini kita juga dengan TV. Sebenarnya interactive display Interactive itu yang display. sangat besar. Tebak ukurannya. Berapa inch ya? Berapa yang paling besar? Berapa yang paling besar? Kalau rumah sih kayaknya 50-an sih. 50-an. Ini berapa ya? Ini 98 inch. 98 inch. Kan Jadi bisa pengen nonton lihat. tuh. Kalau kita lagi zoom itu pori-pori kelihatan. Pori-pori kelihatan ya. Ini dosa-dosa kelihatan semua. Nah, ini nanti kita bakal lihat sebenarnya seberapa besar sih interaktif display yang ada di ruang Glory dan sebenarnya setupnya tuh seperti apa sih gitu ya. Lalu kayaknya kalau nggak salah juga ada istilah plug and play, nggak usah ya? Betul. Jadi kalau itu gampang sekali, tinggal plug and play, mau proyeksi gampang banget. Kenapa sih dari Virtus sendiri itu mendesain ruangan ini seperti ini? Balik lagi, tadi kita udah ngobrol sama Pak Kris. Betul. Nah, yang penting ada kolaborasi. Nah, jadi kita desain ruangan ini, ruangan meeting, yang kita bisa kolaborasi juga dengan teman-teman semua, mau meeting dengan jumlah yang sangat besar, itu bisa dengan mudah. Bahkan kayak kita beberapa pernah nyoba juga gitu ya. Ini kita meeting bareng, ini yang share screen, aku share screen juga, itu dua-duanya screennya langsung bisa ya. Bisa. Gila. Biar muncul ide-ide cepet Nah, jadi nggak usah ngelihat mana di laptop siapa, gitu dua-duanya bisa nongol ya. Keren banget, itu bedanya interaktif display. Oke, kita sudah keliling-keliling nih ya kantor barunya Virtus yang ada di lantai 39. Betul. Nah, itu tadi kita udah sampai ke dari ruang meeting, terus udah gitu sempat ngobrol-ngobrol juga sama Pak Kris gitu ya. Sempat tanya juga sama GM kita Pak Wisnu soal renovasinya gitu ya. Betul. Terus ngeliat tadi ada beberapa ruangan yang mungkin di beberapa kantor kayak belum ada nih. Ini adanya di kantornya Virtus yang baru. Nah, menurut aku sih keren banget ya, keren banget. Nah, kalau menurut Jeffrey gimana, Jeff? Menurut saya ini kantor keren banget. Kenapa? Karena kantor ini tuh
ada filosofinya. Jadi itu istilahnya kan kalau kantor cuma sebuah tempat kan. Betul. Nah di sini tuh kita ada filosofinya. Filosofi yang tadi mungkin disampaikan Pak Kris, Pak Wisnu bahwa kita tuh menciptakan tempat yang kolaboratif. Artinya apa? Jadi semua Fitizen di sini tuh bisa kerja yang nyaman, kerja yang bisa memberikan ide-ide Betul, yang segar gitu ya. kan. Nah, Mau koordinasi juga gampang nih kayaknya. betul. Jadi kalau mau koordinasi gampang, mau meeting pun kita desain ruangan meeting yang sangat istilahnya teknologi banget lah. Betul, gitu. dan bisa mengakomodir kebutuhan dari teman-teman Fitizen semua. Oke. Nah, so teman-teman Fitizen jangan lupa untuk nonton full Betul. videonya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, bisa ulang lagi nih, wah part mana nih yang teman-teman tuh kayak suka nih. Nah, kalau teman-teman suka bisa teman-teman kasih komen, wah kayaknya view-nya bagus nih, atau kayaknya wah kantornya keren banget nih, bisa kasih komen di bawah. Benar Tuh. banget. So, jangan lupa tonton video full videonya sampai habis dan jangan lupa like, share, and comment Nah, gitu ya. ya, betul. So, sampai ketemu di Virtus Virtus Talk Talk selanjutnya. selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.